Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, salah satu tokoh Lampung, yaitu adalah Bapak anggota Dewan DPD RI. Salah satunya adalah beliau sebagai anggota DPD RI di Lampung, yaitu Bapak Kiai Haji Insinyur Abdul Hakim MM yang di Komite 4. Ya, jadi pemirsa semua yang ada di rumah ya, yang lagi menonton kita. Jadi malam hari ini kita sudah kedatangan beliau dan kita nanti akan berbincang-bincang mengenai program-program menarik yang pastinya sudah diselenggarakan dan juga yang akan diselenggarakan. Baik, betul. Malam ini juga kita akan bahas apa sih program-program yang sudah terlaksana oleh Bapak Abdul Hakim. Nanti kita akan kupas tuntas secara utuh. Iya, benar banget, karena yang kita dengar-dengar juga beliau ini ada yang namanya program Pas Gede. Betul. Dan juga ada lumbung beras nih seperti banner yang sudah di belakang kita begitu ya Ustadz dan Bang. Nanti kita bakal berbincang-bincang mengenai apa sih Pas Gede itu dan bagaimana programnya terjalankan, sudah seberapa lama atau apa tujuannya diadakannya Pas Gede itu. Sebelumnya kita sapa dulu ya, apa kabar Ustadz Hakim? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur dan sehat di bulan Ramadan yang penuh kebarokan ini. Selamat malam dan terima kasih tentu atas bincang-bincang yang dilaksanakan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Baik, selamat datang Ustadz. Ini adalah salah satu acara kami yang sudah terlaksana beberapa hari yang lalu. Kita akan bahas beberapa program yang sudah Ustadz laksanakan. Yang kita lihat sudah terlaksana adalah salah satunya adalah Pas Gede dan gerakan lumbung beras. Gerakan lumbung beras. Yang pertama kita bahas Pas Gede dulu ya kan? Iya, benar banget. Kami ingin tanya Pas Gede ini terinspirasi dari mana Tat? Kok bisa membuat program salah satunya yang itu Pas Gede? Terima kasih. Tentu kita saat sekarang ini menghadapi tantangan yang cukup tidak ringan. Tentu dampak dari pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung di negeri kita ini kurang lebih 2 tahunan. Oleh karena itu pemerintah sedang berikhtiar untuk bisa menangani dampak pandemi COVID-19, baik dalam penanganan dampak sosialnya, kemudian dampak masalah kesehatannya, dan dampak dari persoalan ekonomi masyarakat. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, dampak dari pandemi ini cukup besar karena memang kurang lebih hampir 2 tahun perekonomian sempat menjadi stagnan. Perekonomian bahkan jatuh merosot, pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Tapi bersyukur alhamdulillah saat sekarang ini pertumbuhan ekonomi nasional dan secara khusus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung sudah mulai positif, sudah di atas 2% saat sekarang ini. Oleh karena itu salah satu ikhtiar yang ingin kami berikan untuk bisa memberikan dukungan khususnya bagi upaya untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya tentu adalah pemulihan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Bagaimana upaya untuk mengangkat kembali, menggairahkan kembali, mendorong kembali tumbuhnya ekonomi nasional melalui dukungan terhadap ekonomi kecil dan menengah, di mana segmen para pelaku usaha di sektor ini adalah paling besar. Jumlahnya hampir 99% para pelaku ekonomi ini bergerak di sektor kecil, mikro, kecil dan menengah. Program gerakan ekonomi untuk kecil dan menengah beragam tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah program yang diinisiasi oleh masyarakat, yaitu misalnya ada pertumbuhan ekonomi kreatif yang tumbuh di kampung-kampung, di desa-desa. Jadi gerakan ekonomi kreatif Gedung Meneng ini adalah salah satu wujud inisiatif warga yang ingin mengembangkan ekonomi kreatif untuk di sektor mikro dan kecil, khususnya ada yang ingin dikembangkan di Kelurahan Gedung Meneng. Dan saya tentu sebagai salah
Pengembangan Daerah Republik Indonesia, Komite 4. Komite 4 itu ada bidangnya, salah satunya adalah terkait dengan ekonomi dan koperasi, ingin memberikan dukungan, memfasilitasi, ingin menjadi jembatan bagaimana rakyat dan warga masyarakat di Kelurahan Gedung Meneng ini tumbuh ya perekonomian rakyatnya. Ya salah satunya yang kami inisiasi di Kelurahan Gedung Meneng ini, tepatnya di yaitu Komplek Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hikmah. Demikian sekira latar belakang yang untuk mendorong kenapa kita memfasilitasi tumbuhnya salah satu pengembangan ekonomi kreatif di Kelurahan Gedung Meneng, Bandar Lampung. Oke, baik Ustadz. Berarti Pas Gede ini adalah pasar kreativitas Gedung Meneng yang bertujuan untuk mengangkat kembali perekonomian Lampung yang mungkin karena berdampak COVID-19 ini jadinya menurun, sehingga adanya pasar kreativitas Gedung Meneng ini bertujuan untuk meningkatkan kembali perekonomian mereka. Betul. Ini terdiri dari kapan, Tan, kira-kira Pas Gede ini? Ini sudah berjalan hampir 1 bulan ya, semenjak sebelum Ramadan sudah melakukan kegiatan gelaran itu sudah kurang lebih 4 kali ya. Di bulan Ramadan ini pun juga tetap terus berjalan dengan menyiapkan takjil ataupun bukaan bagi masyarakat. Ya. Oke, baik, berarti selama sebulan ini Pas Gede sudah ada dan sudah berjalan. Tapi kalau misalnya Pas Gede ini kan kita tahu pasar kreativitas Gedung Meneng. Yeah. Boleh nggak sih Tat, yang di luar dari Gedung Meneng pun ikut bergabung atau ikut berkontribusi dalam pasar ini gitu kan? Tentu kita ingin prioritaskan, gini konsep dasarnya ya, konsep dasarnya itu bahwa kita ingin membangun Indonesia Emas tahun 2045. Pemerintah sudah punya visi besar bagaimana membangun Indonesia Emas tahun 2045. Membangun Indonesia Emas tahun 2045 tidak mungkin tercipta kalau kemudian tidak dimulai dari garda terdepan dari negeri yang kita cintai di Indonesia, yaitu adalah tentu desa. Di Lampung ada berbagai namanya, ada yang namanya kampung, ada desa, ada pekon, ada tiup ya, ada kampung, ya, beragam masing-masing kabupaten itu memiliki nama sebutan lain dari nama desa itu ya. Kita ingin mendorong bagaimana agar 2435 desa ataupun kampung, pekon, tiuh yang ada di Provinsi Lampung ini tumbuh ekonominya ya. Kita ingin sebagaimana salah satu program unggulan Provinsi Lampung melalui program Pak Gubernurnya, melalui janji politiknya, ada 33 janji politik Pak Gubernur, salah satunya adalah untuk saat sekarang ini ingin mengembangkan smart village, yaitu membangun desa cerdas ya. Ada kurang lebih 150-an desa, kampung ataupun pekon selampung ini dijadikan model smart village ya. Program seperti ini adalah membuat satu model pembangunan kampung ataupun desa berbasiskan yaitu pengembangan ekonomi kampung ataupun desa berbasiskan potensi setempat ya, sehingga melahirkan sebuah keunggulan program dari desa berbasiskan potensi dan keunggulan di masing-masing desa, sehingga nanti akan dilahirkan yaitu one village one product ya, keunggulan dari masing-masing desa. Nah oleh karenanya tentu Gedung Meneng adalah merupakan salah satu kelurahan yang ada di Bandar Lampung. Kita harapannya ingin membuat sebuah model bagaimana kelurahan emas bisa dibangun di Bandar Lampung ini, mulai dari desa atau mulai dari kelurahan ya. Kita ingin bagaimana SDGs yaitu Sustainable Development Goal, membangun desa emas ataupun kelurahan emas ya. Kita perlu ada model-model. Kami berharap kelurahan Gedung Meneng ini menjadi satu model bagaimana membangun kelurahan emas. Sebuah kelurahan tidak ada pengangguran, ya, tidak ada kemiskinan, dan sebuah kelurahan dengan dukungan
program pendidikan yang berkualitas, kemudian program kesehatan yang memberikan jaminan kepada warga dan masyarakatnya terkait dengan pemenuhan hak-hak kesehatannya. Ya, sebuah kelurahan ataupun desa dengan dukungan lingkungan yang sangat baik, lingkungan yang bersih, ya, lingkungan yang tertata, sebuah kelurahan yang program pengembangan ekonominya maju, memberikan kesempatan kepada setiap warganya berkembang, ekonominya tumbuh dengan baik, ya, sehingga tadi ya ke depan tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi kemiskinan, seluruh warga masyarakatnya terfasilitasi ya tanpa membedakan siapapun ya. Kemudian baik, kemudian warga masyarakat yang laki-lakinya, yang perempuannya, para pemuda dan pemudinya, seluruh anak bangsa mendapatkan tempatnya untuk berkembang dengan layak terkait dengan bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, yaitu adalah layak untuk hidup secara sejahtera, lahiriah dan batiniah, ya, sejahtera dunia dan akhirat. Kira-kira itu yang ingin dikembangkan. Kita ingin mengembangkan suatu model tipe bagaimana membangun kelurahan emas di Kota Bandar Lampung, dimulai dari Kelurahan Gedung Meneng. Salah satu programnya adalah kita ingin mengembangkan ekonomi kreatif ya dari Gedung Meneng ini melalui salah satu instrumen penting, yaitu adalah pasar kreatif gerakan desa emas di Gedung Meneng. Ya. Itu dia ya, jadi Pasgede ini sangat luar biasa program dari Ustadz Hakim. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk khususnya masyarakat Gedung Meneng dan umumnya untuk masyarakat Lampung. Iya, benar sekali. Dan ini juga mungkin termasuk salah satu program kerja yang jangka panjang ya Bang ya? Betul, sangat jangka panjang. Karena juga dengan harapan supaya lingkup kecilnya untuk di Gedung Meneng aja tidak ada lagi yang namanya pengangguran. Insya Allah masyarakatnya sejahtera. Betul. Nah, baiknya selain program Pasgede ternyata ada program lain, yaitu adalah Gerakan Lumbung Beras. Ini luar biasa. Mohon diceritakan Ustaz, dari mana nih Gerakan Lumbung Beras? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 3 hal dasar ya. Ada 3 hal yang harus mendapatkan perhatian ya. Baik tentu negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak dari pandemi COVID-19. Pertama terkait dengan persoalan dampak sosial ya. Terjadinya peningkatan kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Oleh karena itu Gerakan Lumbung Beras Duafa ya, ada di samping kami siapkan sebagai simbolnya ada lumbung padi, lumbung beras ya. Di mana Lampung itu adalah sebagai lumbung padi nasional. Ya, lumbung padi nasional. Bahwa Lampung alhamdulillah dengan produk padi dan berasnya telah mampu memberikan kontribusinya kepada kebutuhan beras dan padi nasional. Oleh karenanya Lampung kemudian tidak boleh juga, karena sebagai sebuah lumbung padi nasional, lumbung beras nasional, tidak boleh kemudian di Lampung ini ada warga masyarakatnya yang kesulitan ya untuk bisa mendapatkan pangannya. Ya, oleh karena itu Gerakan Lumbung Beras Duafa ini adalah sebuah simbol, sebuah gerakan yang ingin menggambarkan tidak boleh ada di Provinsi Lampung ini rakyatnya, warganya yang tidak bisa kemudian mendapatkan kebutuhan pokoknya, terutama adalah beras. Ya. Mereka harus dengan mudah bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya. Jadi Lumbung Beras Duafa ini adalah sebuah gerakan yang ingin memberikan jaminan ya, kepada setiap warga, kepada setiap masyarakat, kepada setiap rakyat yang ada di Provinsi Lampung ini, mereka tidak boleh kesulitan untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya ya, untuk setiap harinya. Kira-kira itu ya Gerakan Lumbung Beras Duafa ini sebuah gerakan yang ingin memberikan sesuatu jaminan, ada solidaritas sosial, ya, ada kesetiakawanan ya dari seluruh rakyat masyarakat Lampung itu untuk berbagi ya dengan saudara-saudaranya, dengan anak bangsa, dengan warga yang lainnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok harian. Kira-kira demikian. Oleh karena itu, ya setidak-tidaknya warga masyarakat yang ada di Kelurahan Gedung Meneng ini adalah mereka kalau membutuhkan ya kaitan dengan kebutuhan pokok harian itu utama beras. Silakan untuk bisa datang ke komplek
Pondok Pesantren Mas Darul Hikmah. Kami di sini ada yang namanya lumbung beras. Kami mempersiapkan adalah kebutuhan beras bagi ya yang betul-betul mendapatkan kesulitan karena alasan kemudian pekerjaan, dia menganggur ataupun hal-hal yang lain yang tidak mungkin mereka bisa mendapatkan kebutuhannya karena terkendala ya. Berbagai hal tadi itu ya, tidak punya pekerjaan ataupun miskin ataupun duafa, kemudian mereka secara fisik tidak mungkin bisa berikhtiar untuk kebutuhannya. Maka lumbung beras Masjid Al-Huda Komplek Pesantren Darul Hikmah ini menyiapkan stok kebutuhan beras bagi mereka. Demikian. Masya Allah sekali, berarti ini diharapkan untuk mungkin yang kelaparan atau mungkin yang tidak ada membutuhkan gitu yang namanya beras untuk pangannya itu disediakan di sini. Betul. Begitu ya Tante. Ini sudah berapa Ustaz yang sudah turun atau keluar beras? Alhamdulillah sumbangan dari berbagai pihak ya, dari pemerintah daerah provinsi juga memberikan uluran tangannya menyumbang untuk didistribusikan ke lumbung beras duafa yang ada di komplek Pondok Pesantren Masjid Darul Hikmah ini, kemudian juga dari jajaran kepolisian dan berbagai pihak juga telah menyumbangkan. Tidak kurang dari sudah terkumpul kurang lebih dalam 1 bulan terakhir ini lebih dari 3 ton beras terkumpul dan alhamdulillah sudah disalurkan kepada masyarakat, dan terus kami pun juga akan bergotong royong ya. Bahkan kami pun juga sedang berikhtiar dari sekitar warga masyarakat jamaah Masjid Al-Huda dan warga kelurahan Gedung ini, nanti mereka akan semacam jimpitan ya dari beras yang mereka konsumsi setiap harinya. Nanti akan ada yang disisikan ya 1 sendok ataupun 2 sendok ya untuk dikumpulkan. Itu tadi kami ingin membangun semangat gotong royong ya, semangat kebersamaan, semangat saling asih, saling asah, saling asuh ya antara warga masyarakat. Berapapun yang bisa terkumpul dan kemudian nanti kita akan salurkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Baik, luar biasa. Pembicaraan hari ini sangat luar biasa. Ini program yang sangat bermanfaat tentunya untuk masyarakat Lampung ya. Iya, bener banget, dan juga nggak cuma di Gedung Meneng doang, tapi juga selampung begitu ya Ustaz Ya, ya. kita ingin kembangkan, mudah-mudahan Iya. dari sini menjadi model. Amin. Dan kami yakin juga ada beberapa tentu masjid, ada beberapa komunitas, ya ada beberapa kampung yang sudah menginisiasi program yang sama. Dengan demikian, ya, kita ingin memastikan bahwa Lampung sebagai lumbung padi nasional, Lampung sebagai lumbung beras nasional, tidak boleh ada rakyatnya yang kelaparan karena tidak bisa mendapatkan beras. Kira-kira demikian filosofis dasarnya. Ya tentu kami ingin menginisiasi bukan sesuatu yang baru. Yang tentu ya, terima kasih atas dukungan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah kota dan seluruh warga masyarakat yang ingin terus berbagi, yang ingin terus bahu-membahu, ya saling bergandengan tangan mengatasi berbagai persoalan-persoalan sosial. Salah satunya adalah dampak dari pandemi COVID-19. Luar biasa. Pemirsa yang ada di rumah, itulah salah satu 2 program yang sudah terlaksana dari anggota DPD RI Lampung, yaitu Ustadz Abdul Hakim. Ya, ada Pas Gede dan juga lumbung beras, Lumbung gerakan beras. lumbung beras. Nah mungkin untuk pemirsa yang di rumah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan gitu ya Bang ya. Mungkin aja kalian boleh langsung kunjungin aja di Instagram beliau Ustadz Abdul Hakim, itu di @abdulhakim.mm. Nah itu kalian boleh follow dan langsung aja DM di Instagram beliau. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan mengenai program-programnya, atau ada keluh-keluhan atau apapun begitu ya Iya. Bang ya. Tempat Boleh aspirasi lah tempat ya. aspirasi Ya masyarakat. tentu kaula muda Ya. yang ingin belajar bisnis, belajar wirausaha, belajar entrepreneur, ya, yang ingin mengembangkan startupnya terkait dengan persoalan bagaimana membangun usaha-usaha dari kaum muda. Ya, saya sebagai anggota Komite 4 DPD RI yang bidangnya adalah kaitan dengan koperasi dan UMKM, siap memfasilitasi baik dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensinya untuk berwirausaha, ataupun juga misalnya membutuhkan untuk
difasilitasi untuk bisa mendapatkan modal. Ya tentu bukan semata-mata diberi ya. Saya sebagai mitranya bidang keuangan, banyak ya scam-scam yang bisa diakses ya, baik dari perbankan konvensional ataupun perbankan yang berbasis syariah, bahkan kemudian untuk mengembangkan ekonomi ultramikro khususnya untuk ibu-ibu ya. Kami sebagai mitra dari berbagai program untuk ultramikro, mikro dan kecil siap memfasilitasi dan membantu terkait dengan peningkatan kompetensi, ketersediaan modal, ataupun terkait dengan program-program dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis kerakyatan ataupun berbasis ekonomi masyarakat. Luar biasa. Oke, kalau gitu pemirsa mungkin cukup di sini aja begitu ya Bang ya. Betul. Nah di terakhir nih Ustadz boleh nggak atau ingin menyampaikan sepatah dua kata untuk yang lagi nonton? Ya, halo kaula muda, tentu Anda saat sekarang ini membutuhkan berbagai pengembangan diri ya. Saya kira sektor pemberdayaan ekonomi merupakan sektor yang sangat strategis ya. Banyak dukungan-dukungan dari pemerintah terkait dengan pengembangan usaha di sektor ekonomi ini, terutama untuk kaula muda. Tentu kami siap untuk terus memfasilitasi, menghubungkan Anda para kaula muda yang membutuhkan dukungan dan bantuan-bantuan untuk pengembangan diri, khususnya di sektor pengembangan ekonomi untuk kaula muda, untuk anak-anak muda, untuk startup dalam mengembangkan bisnis dan perekonomian masyarakat, perekonomian nasional. Oke. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hakim yang untuk sudah sudah hadir. meluangkan waktunya malam hari ini, dan terima kasih juga untuk penonton yang sudah menonton kita, begitu ya Bang? Betul. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, amin. Oke, kita selesaikan saja perbincangan malam ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya ya. Ya. Kami ucapkan terima kasih untuk para penonton yang sudah menyaksikan, dan ucapkan sekali lagi selamat menjalankan aktivitas ibadah puasa. Semoga kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam dan mudah-mudahan ibadah kita diterima di bulan Ramadan ini. Semoga menjadi manusia unggul hasil dari pembinaan dan pelatihan di ibadah bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.